Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bubble Sort ingin mempresentasikan tentang materi yaitu sorting tentang bubble sort. Ya, seperti itu. Untuk presentasi pertama dilanjutkan oleh Maya. Pengertian bubble sort. Bubble sort merupakan sebuah teknik pengurutan data dengan cara menukar dua data yang bersebelahan jika urutan dari data tersebut salah. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil ascending dan kecil ke besar descending. Metode ini diinspirasikan oleh gelembung-gelembung sabun yang berada di permukaan air. Sedangkan algoritma bubble sort sendiri merupakan salah satu algoritma yang paling simpel, baik secara pengertian maupun penerapannya, dengan proses perbandingan antara tiap-tiap elemen array dan menukar apabila urutannya salah. Dengan demikian, untuk belajar algoritma bubble sort ini, kita hanya perlu memahami cara yang digunakan untuk mengurutkan data. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Zakir. Kelebihan 1. Proses penghitungan bubble sort merupakan metode yang paling sederhana. 2. Algoritma bubble sort mudah dipahami. 3. Langkah atau tahapan dalam pengurutan data sangat sederhana. Selanjutnya presentasi untuk Mbak Edif. Selanjutnya, kekurangan bubble sort. 1. Proses penghitungan bubble sort menggunakan metode pengurutan termasuk paling tidak efisien walaupun dianggap sederhana, karena proses pengurutan data dilakukan dengan tahapan satu-satu. 2. Ketika data yang kita punya banyak atau dalam jumlah yang besar, maka proses penghitungan akan semakin lama dan lambat sampai ke data yang terakhir, walaupun sebagian data yang ada telah berurut. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Faris. Jadi, cara kerja bubble sort yaitu kita berikan contoh, misal saya mempunyai 8 data array yaitu 2, 3, 6, 4, 5, 1, 7, dan 8. Setelah itu kita bandingkan antara angka 2 dan 3. Maka lebih besar 3, maka posisinya tetap karena sudah urut. Setelah itu kita bandingkan antara angka 3 dan 6. Maka angka lebih besar 6, maka akan posisinya tetap. Setelah itu dilanjutkan dengan angka 6 dan 4. Di sini lebih besar 6, maka angka 4 pindah ke posisi depan. Maka menjadi 2, 3, 4, dan 6. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indah. Ini terdapat dalam kolom 4 dan 5, terdapat angka 6 dan 5. Cara kerjanya diurutkan. Angka terbesar dipindah paling belakang dan angka terkecil dimajukan ke depan. Menjadi 2, 3, 4, 5, 6, 1, 7, 8. Yang semula angka 6 dan 5 menjadi 5 dan 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ega. Selanjutnya adalah kolom ke-5 dan kolom ke-6. Pada kolom ke-5 terdapat angka 6, sedangkan pada kolom ke-6 terdapat angka 1. Karena angka 6 lebih besar daripada angka 1, maka terjadi perpindahan data, yaitu akan menjadi 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, dan 8. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mika. Pada slide selanjutnya, seperti slide sebelumnya, terdapat beberapa barisan bubble yang berisi beberapa angka, yaitu 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, dan 8. Lalu karena angka 6, pada bubble nomor 6 terdapat angka 6, dan pada bubble ke-7 terdapat angka 7. 6 dan 7 lebih besar angka 7, karena itu posisinya tidak berubah. Jadi posisinya tetap dan tidak bertukar posisi. Dan seterusnya sampai angka 1 berada paling awal.
Perkenalkan, nama saya Muzaki Syahrul Karomah dari Prodi S1 Teknologi Informasi. Di sini saya akan mengaplikasikan dan menjelaskan bubble sort untuk metode main. Pertama, kita buat variabel integer r sama dengan lalu kita sort array sebelum bubble sort. Lalu kita lakukan perulangan integer i sama dengan 0, lalu i kurang dari variabel r dot length, lalu i plus. Nah, setelah itu kita print r indeksnya i. Setelah itu kita sort untuk mengasih garis. Setelah itu kita lakukan bubble sort. Nah, untuk metode bubble sort ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Rafli Firmansyah. Baik, nama saya Rafli Firmansyah dan di sini saya akan melanjutkan proses dari bubble sort tersebut. Di sini telah saya siapkan metode bubble sort dengan parameter array. Lalu akan saya deklarasikan yaitu integer temporary sama dengan 0. Nah, variabel temporary ini sangat berguna sekali ketika nanti adanya swap elemen. Lalu saya akan berikan perulangan yaitu for integer i sama dengan 0, i kurang dari array dot length. Nah, dalam perulangan ini akan saya tambahkan lagi perulangan yaitu integer sama dengan 1, j kurang dari array dot length min i, lalu j plus plus. Nah, pada perulangan ini akan saya tambahkan kondisi yaitu if jika array pada indeks j-1 lebih besar dari array j, maka akan terjadi yang namanya swap elemen. Nah, proses swap elemen ini yaitu temporary sama dengan array j-1 dengan j-1, lalu pada array j-1 ini akan diberi value dari array pada indeks j, lalu pada array indeks j ini akan diberi value lagi dari variabel temporary tadi. Nah, jadi proses dari swap elemen ini telah selesai. Nah, setelah dilakukan bubble sort, lalu kita tampilkan array setelah bubble sort. Lalu kita lakukan perulangan. For i sama dengan 0, i kurang dari r dot length, i plus plus. Ini kasih integer, kita kasih integer. Lalu kita print sort, kita print dikasih indeksnya i.
Oke, lalu kita jalankan. Nah, di sini maka dia akan terlihat array sebelum dilakukan algoritma bubble sort, di mana dia tidak urut dari 25 min 2 ini menjadi seperti ini. Jadi diurutkan dari yang terendah ke terbesar. Oke, sekian. Terima kasih.